Bang, beli dong bang. Berapa gram? Kok berapa gram sih, kan kamu jual sepatu? Asma, aku pikir orang lain. Enggak, maksud aku. Gak usah kamu pikirin, aku bercanda. Iya. Kamu ngapain sini? Tadi aku udah dapat lumayan sih dagangannya. Aku kaget aja kamu tiba-tiba datang. Kamu mau minum apa? Oh nggak usah. Aku pengen lihat kamu aja. Torik! Torik? Kamu ngapain dagang di sini? Bikin malu keluarga aja deh. Tante, soalnya cuma ini yang kerjaan yang bisa aku kerjain saat ini, Tante. Halah, pokoknya tante nggak setuju kamu dagang kayak begini. Bikin malu aja. Hayo lu, harga diri. Tutup. Tante, jangan, Tante. Tutup. Tante, jangan, Tante. Tutup. Tante, Saya bilang Tante. tutup. Tante bilang tutup. Ayo, tutup. Aduh. Tante nggak apa-apa, tante jualan di sini. Yang penting halal. Kenapa harus malu? Alasan aja kalian ini memang susah dibilangin. Apalagi di Torik nih, susah banget dibilangin. Udah, ayo. Biarin. Asma, kamu gak keberatan kan? Kalau cowok yang naksir kamu, cuma pedagang emperan kayak gini. Kenapa harus keberatan? Yang penting kan kamu dagangnya halal. Berarti kalau aku udah kumpul tabungannya, aku bisa ngelamar kamu ke Umi dong. Nanti kalau kita udah nikah dan kita punya anak, aku akan kerja keras untuk nafkahin kamu dan anak kita. Tapi pasti Umi nggak bolehin aku nikah muda. Karena Umi pikir aku masih kecil dan aku masih sekolah. Asma, itu karena Umi belum ngeliat keseriusan aku sama kamu. Ya, duit aku aja baru kumpul sedikit. Nanti kalau aku udah kumpul banyak, aku bakal buka kios yang strategis tempatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Gimana Umi sudah sembuh? Sembuh? Saya baik-baik aja kok. Oh gitu Umi. Tempo hari saya ke rumah Umi. Katanya Umi kurang sehat. Ke rumah? Kapan ya, Bu ya? Kok nggak ada yang kasih tahu saya? Waktu itu yang nemuin saya Neng Asma. Saya waktu itu mau bayar hutang ke Umi. Tapi kata Neng Asma, Umi kurang sehat. Jadi uangnya saya titipin ke Neng Asma. Gimana Umi, sudah disampaikan? Kenapa Asma sama sekali nggak bilang ya? Dan uang itu jangan-jangan dia pakai buat hal-hal yang nggak benar. Mungkin Umi lupa ya. Udah nggak apa-apa. Nanti Umi tanyakan lagi sama Asma ya. Oh ya udah, terima kasih Umi. Sepertinya ada yang disembunyikan Asma. Dia tadi juga pamit beli minuman, sampai sekarang belum nyusul. Kemana ya dia? Ya Allah, mudah-mudahan Asma nggak melakukan hal-hal yang macem-macem. Ya udah, sebaiknya kita masuk aja ya. Udah waktunya pengajian. Mari ibu-ibu. Yuk. Umi, misi ke kamar sebentar ya. Ya. Asma. Umi, iya Umi. Umi udah pulang. Kamu tadi kemana aja? Kamu nggak ikut tausiah loh di masjid tadi. Itu Umi, Tadi jemaah Umi bilang dia sudah kembalikan uangnya dan dititipin sama kamu. Sekarang uangnya di mana? aduh, gimana nih? Aduh, Umi akhirnya tahu juga soal itu. Kalau gue bilang buat modalin Torik, Umi pasti marah. Asma, kamu jawab Umi. Umi tuh khawatir. Takutnya uangnya nanti kepake untuk yang enggak. Itu Umi, Asma. Apa nih? Kamu tuh aneh-aneh aja ya. Sekarang pakai uangnya Umi lah. Kamu kapan sih berhenti bikin masalah, Asma? Hah? Kapan? Kamu kenapa sih? Sekarang malah mencuri duit orang tua. Kamu ada apa?
Bukan gitu, Abah. Bukan begitu apa? Kemarin kamu minta uang ke Abah. Untung Abah gak kasih. Bener kan buat hura-hura kan? Iya kan buat hura-hura kan? Ampun, Abah, ampun. Abah, ampun. Kalau marah jangan sambil mukul dong, Abah. Kasih dia kesempatan untuk menjelaskan. Umi, lihat anak Umi. Lihat. Begitu kan? Umi bagaimana ngajarinnya? Kan Abah udah bilang sama Umi, Abah mohon Umi berhenti. Berhenti ngasih ceramah kemana-mana, berhenti. Fokus sama anak-anak. Supaya Umi bisa ngedidik anak ini dengan baik. Lihat sekarang Umi bisa ngomong sama orang, tapi anaknya, diri Umi sendiri kelelaran, anak kelelaran. Bagaimana ceritanya? Abah tepus itu. Kenapa sih Abah tuh cuma bisa mukulin gue? Ini semua gara-gara Afifah. Semenjak ada dia, keluarga gue jadi berantakan. Torik, gue harus temuin Torik sekarang juga. Hari ini udah banyak barang yang laku nih. Emang cuma jualan narkoba deh yang untungnya berlipat-lipat. Asma, kamu kenapa? Asma, cerita sama aku, kamu kenapa? Torik, kamu mau kan nikahin aku? Iya. Ya udah mendingan kita sekarang kawin lari aja karena aku nggak kuat lagi. Aku nggak kuat disiksa terus sama abang. Torik. Asma, kawin lari itu nggak bisa menyelesaikan masalah. Apalagi masalah kamu sama keluarga kamu. Kamu lihat, aku baru mulai berusaha. Dan aku pun tinggal di masjid, Asma. Aku nggak mau nanti kamu susah. Torik, tapi kata orang kalau kita udah menikah, itu ada aja rezekinya. Percaya sama aku ya. Ayo dong, please. Asma, kamu tuh udah biasa hidup mewah. Tinggal di kamar AC. Aku nggak mau. Aku nggak mau kamu susah. Aku pengen berusaha dulu sampai aku sukses dan aku bisa dapetin rumah yang layak buat kamu. Aku janji. Kamu sabar ya. Kamu duduk dulu ya. Kamu duduk dulu. Woi! Mau lari kemana? Berhenti! Ampun, Pak! Wah, ampun, Pak! Diam, diam! Pak, lepasin, Pak. Diam! Lepasin, Pak. Duduk. Kamu dapat barang ini dari mana? Ayo ngomong! Dari itu, Pak. Iya, dari mana? Ayo ngomong! Kalau kamu ngaku barang ini dapat dari mana, hukuman kamu akan diperingat. Ayo cepat! Dari mana? Jadi ada masalah apa ya, Dok? Saya disuruh menghadap nih. Begini Pak, Mbak Afifah butuh donor ginjal secepatnya. Kami sudah berusaha untuk mencari pendonor yang sesuai. Tapi Mbak Afifah harus melalui proses pengantrian. Sementara kondisi Mbak Afifah sudah tidak kuat. Waduh, bahaya Dok itu banyak. Pak,
apa tidak bisa ini Pak, apa namanya itu kita beli alat aja dulu. Ya sekarang kan supaya bisa kita pasangin alat sampai kita ketemu donor yang tepat. Nah sekarang kan serba canggih ya. Tidak bisa, Pak. Sekarang kondisi Mbak Afifah itu semakin kritis. Tidak ada jalan lain kecuali pencangkokan ginjal. Waduh. Kumahannya banyak nyari. Apa? Afifah membutuhkan donor ginjal sekarang juga. Dok, saya bersedia menjadi pendonor untuk Afifah. Ambil ginjal saya, Dok. Siapa yang nyuruh kamu kesini, Hah? Ada urusan apa? Afifah tidak butuh ginjal kamu. Tidak, Dok. Jangan, Dok. Ini demi keselamatan Afifah. Enggak usah. Memang kamu siapanya, kamu tuh bukan siapa-siapa. Jangan sok jadi pahlawan, enggak usah. Pulang. Pak. Kalau Bapak menolak Mas Rehan untuk menjadi pendonor buat Mbak Afifah, apa Bapak bersedia menjadi pendonor untuk Mbak Afifah? Wah, kalau saya kan udah tua, Dok. Nanti kalau ginjal saya tinggal satu, kalau saya sakit-sakitan bagaimana? Abah Rehan mohon. Tolong, demi keselamatan nyawa Afifah, lupakan gengsi Abah. Izinkan Rehan mendonorkan ginjal Rehan untuk Afifah. Ya kalau begitu ya terserah kamu deh. Kalau begitu Mas Rehan bisa menjadi pendonor untuk Mbak Afifah. Tapi Mas Rehan harus melalui proses pemeriksaan dulu untuk bisa mengetahui apakah ginjal Mas Rehan itu cocok untuk Mbak Afifah. Baik, Dok. Gimana, Dok, hasilnya? Apa ginjal saya bisa didonorkan ke Afifah? Sayang sekali, ginjal Anda tidak cocok. Terima kasih, Dok. Saya permisi. Jadi, masalah ini yang selalu mengganggu pikiran Rehan. Pantes dia selalu kelihatan murung. Ternyata Afifah membutuhkan donor ginjal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asma, kamu ngapain tuh? Ben pagi-pagi udah di sini. Iya nih, aku suntuk di rumah, bosen. Mendingan aku bantuin kamu dagang aja gimana? Gawat. Kalau Asma di sini terus-terusan, bisa-bisa Asma tahu kalau gue ini pengedar narkoba. Karena narkobanya udah gue taruh dalam sepatu ini. Ini bagus. Jangan. Kenapa? Jangan. Aku pengen lihat. Ntar tangan kamu kotor. Kamu lebay banget sih, nggak apa-apa kali aku Mendingan bantuin kamu dagang. Enggak. Kamu mending duduk sini aja nih, adem nih. Duduk di mana? Di sini adem nih. Oke. Kamu duduk sini aja ya. Masa aku sendirian di sini? Enggak, di sini kan tempatnya adem. Terus kamu juga nggak bakal kepanasan. Ya, aku jalan lagi ya. Ya, kamu baik-baik ya. Kata Kinung, lu punya barang bagus. Barang baru ya? Ada, tenang aja. Sip. Ini ada di dalam. Barangnya bagus juga nih. Bagus ya? Iya. Lu ngerti kan? Saya polisi. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Torik, Asma, tolong aku Asma. Ya. Torik. Ampun Pak. Jadi kamu selama ini? Asma, kau percaya sama aku kan? Torik,
Kamu pasti temennya kan? Pasti kamu nyimpen narkoba juga. Demi Allah Pak, saya nggak tahu apa-apa Pak. Enggak Pak, enggak. Ini apa? Ini narkoba. Sekarang kamu ikut saya. Pak, demi Allah itu bukan saya Pak. Saya Ayo. nggak tahu apa-apa Pak. Ayo. Pak, saya bangun. Emang kayak gitu tuh ibu-ibu si Asma. Anaknya badung banget. Sekarang malah makin parah. Jadi bandar narkoba gitu. Ibu-ibu, padahal keponakan saya tuh lagi dekat loh sama Asma itu. Aduh, saya khawatir deh nanti ketularan nakalnya. Iya Mam ya. Mbak Akal Eko. Kayaknya Umi belum tahu deh kalau Neng Asma ketangkap polisi. Kita kasih tahu yuk. Yuk, kasih tahu yuk. Ayo. Yuk. Woi! Jangan lari! Woi! Jangan lari! Berhenti! Woi! Jangan lari! Woi! Berhenti! Woi! Woi! Berhenti! Jalan! Diam! Diam! Jangan lari! Diam! Jalan! 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 Barang bukti sudah jelas-jelas ditemukan di dalam tas anak ibu. Diduga anak ibu terlibat pengedaran narkoba. Pak, demi Allah Pak, saya nggak tahu apa-apa Pak. Saya dijebak Pak, saya dideketin dia Pak. Bahkan dia bilang mau menikahi saya nggak tahu apa-apa Pak.